Manusia itu hanya klaim-klaim ini wilayah Indonesia, ini wilayah Malaysia. Hanya semacam itu toh. Ya tidak jauh dari hewan-hewan lain berebut kekuasaan ini wilayah saya ditandai, kan semacam itu saja mainnya. Punya siapa bumi? Punya negara mana? Punya Allah. Siapa yang punya bintang? Siapa yang punya bulan? Siapa yang mengklaim bulan itu miliknya? Negara mana? Amerika? Cina? Tidak. Siapa yang mengklaim punya matahari? Tidak. Siapa yang mengklaim punya udara? Tidak. Bebas, udara Indonesia ke Malaysia juga terserah. Kan punya Tuhannya kok. Tidak ada manusia yang punya sifat seperti sifatnya Allah. Tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang saya cintai, alhamdulillah kita lanjutkan materi pelajaran kita tentang ketauhidan, mengenal Allah melalui sifat-sifatnya dengan dalil-dalil naqli sebagai bentuk penjelasan Allah tentang Allah sendiri, tentang zatnya, tentang sifatnya, ya, yang dikupas dengan dalil-dalil akli melalui ilmu-ilmu yang disuguhkan oleh para ulama kepada kita tentang penyusunan dalil. Kemarin sampai pada kitab Qiyamuhu binafsihi atau Al-Qiyamu binafsi. Sekarang kita lanjutkan sifat selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa a'ada alaina barakatihi wa barakati ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. As-sifatu ta sifat as-sadisatu kang ping 6. Al-wajibatu kang wajib lahu kedue Allah Ta'ala. Al-wahdaniyatu iku sifat wahdaniyah. Wa ma'naha utai maknane wahdaniyah iku anallaha satemene Allah Subhanahu wa ta'ala wahidun iku zat kang siji fi dzati ing dalem dzate, wasifati lan sifate, wal af'ali lan af'ali to pira-pira penggawini. Sifat selanjutnya adalah sifat yang keenam, yakni sifat wahdaniyah. Wahdaniyah ini diambil dari kata wahid, esa, satu. Dan disinilah nanti posisi kita untuk memperdalam keyakinan kita bahwasanya Allah itu Tuhan yang esa. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan itu harus dikatakan kepada seluruh umat manusia. Jadi kalau dulu saya jelaskan Kanjeng Rasul itu umat dakwahnya adalah seluruh umat manusia yang ada di muka bumi, maka seluruh umat manusia yang ada di muka bumi harus tahu bahwasanya Tuhan itu hanya satu. Semuanya harus tahu. Masalah nanti dia beriman atau tidak, itu nanti hak Allah untuk memberi hidayah. Jadi Tuhan satu, Tuhan yang harus disembah, yang menciptakan, yang mengatur segala kehidupan hanya satu. Itu tidak hanya di wilayah yang Kanjeng Nabi diutus saja, di Arab, di Makkah, tidak, tapi seluruh dunia. Tidak hanya di Indonesia saja. Begini, kalau masalah kita menghormati keyakinan orang lain,
kita tentu menghormati. Itu bagian dari perbedaan. Menghormati. Tapi masalah mereka harus tahu bahwasanya keyakinan yang benar tentang pencipta hanyalah satu. Itu mereka harus tahu. Dakwahnya kan di situ. Nah, Indonesia itu secara wilayah, kalau kita lihat di peta bumi Indonesia itu kan hanya sebagian kecil dari wilayah bumi yang ada di dunia. Jadi wilayahnya itu hanyalah sebagian kecil dari apa yang ada di bumi ini. Sementara bumi yang sedemikian besar dihuni seberapa banyak miliar manusia, itu yang menciptakan satu. Kan semacam itu. Maka jangan heran ketika ada di belahan bumi yang lain itu kelihatannya negaranya kafir semua, mayoritasnya adalah non muslim, tapi di situ ada orang-orang yang diberi nikmat Allah, diberi hidayah karena mereka milik Allah sama dengan kita. Dan jangan heran kalau di wilayah yang mayoritas muslim ada juga orang yang disesatkan Allah, tidak diberi hidayah. Kan itu hanya Allah. Nah, kita sebagai muslim yang sudah diberi hidayah Allah itu wajib memperdalam keyakinan kita dengan ilmu-ilmu agama, termasuk ilmu tauhid. Di masalah kehidupan dunia, jangan heran ada orang-orang yang agama lain-lain, itu biasa. Tapi kalau Tuhan satu, itu pasti akal tidak menerima adanya lebih dari satu. Jadi qul huwallahu ahad, katakan di Rasul bahwasanya dialah Allah Tuhan yang Esa. Katakan, harus dikatakan. Orang Indonesia harus tahu bahwa Tuhan itu satu, harus tahu. Masalah nanti diterima atau tidak itu Allah lah yang memiliki, yang memberi hidayah, itu Allah. Kalau dalam kehidupan ada orang-orang entah Islam atau non-Islam, Muslim, non-Muslim yang oleh Allah diberi kehidupan, ada yang enak, ndak enak, layak, ndak layak, kekayaan, kemiskinan, itu masalah hidup, itu biasa, itu biasa. Di Nabi Ibrahim alaihissalam, tauhidnya kan kuat Nabi Ibrahim itu. Ketika matur ke Allah, wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir qala wa man kafara fa ummatihi qalilan thumma addarruhu ila adzabin nari wa bi'sal masir. Nabi Ibrahim matur pada Allah, wa idz qala Ibrahim, ketika Ibrahim matur, Rabbi ja'al hadza baladan amina, duhai Rabb Tuhanku, jadikan negeri ini sebagai negeri yang aman. Warzuq ahlahu minas thamarati man amana billahi, man amana minhum billahi wal yaumil akhir, dan berikan rezeki kepada ahli negeri ini, yakni dari buah-buahan, kepada orang yang beriman, kepada orang yang beriman, minhum, dari mereka. Hanya orang yang beriman saja yang dimintakan oleh Nabi Ibrahim. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan beriman kepada akhir. Apa dawuh Allah? Allah dawuh, qala wa man kafara fa ummatihi qalila. Dawuh Allah, dan kepada orang kafir akan kami berikan kenikmatan sementara, qalilan, sementara atau sedikit. Tsumma addarruhu ila adzabin nari
kemudian akan kami paksa mereka masuk ke dalam siksa neraka. Wa bi'sal masir. Jadi oleh Allah, pancen yang bikin semuanya kan Allah. Tetap diberi rezeki, iman ndak iman punya Allah. Kan situ ya, dikasih, tapi qalilan fa ummatihu qalilan. Kami kasih, aku kasih kenikmatan sementara. Jadi kita belajar, kita itu nikmatnya wah besar banget. Tidak ada kenikmatan yang melebihi iman Islam, tidak ada. Apa nanti yang dibawa ketika mati apa? Dunia itu kan hanya semacam itu. Kita yang iman Islam ini disyukuri dengan cara apa? Kita rawat. Salah satunya adalah belajar ilmu agama, itu mensyukuri nikmat iman, nikmat Islam. Bahwasanya kita dikasih Islam itu Allah yang memberi hidayah. Nah, kita ikhtiar kita untuk bersyukur agar hidayah itu lebih sempurna kita ngaji, belajar, dan itu pun pula hidayah Allah, pemberian Allah. Kita dikasih mau ngaji, mau belajar, itu juga nikmat Allah. Dah kembali lagi masalah sifat yang keenam, yakni sifat wahdaniyah Allah. Allah itu Esa. Fil sifati fi dzati fi sifati wal af'al. Allah Esa dalam zatnya, Esa dalam sifatnya, dan dalam af'alnya. Wa ma'nahu kaunillahi wahidan, utawi maknane anane Allah iku wahidan dat kang siji, fi dzati ing dalam dzate, iku annahu sak temene kelakuan iku laisa ora ana hunaka iku ing dalam kono panggonan dzatun apa zat tusybihu kang nyerupani apa zat dzatahu ing dzati Allah taala. Walaisat lan ora ana apa dzatuhu dzati Allah taala iku murakkabatan, iku kasusun minal ajza'i saking pira-pira bagian, pira-pira juz. Di anna tarkiba karena sak temene susunan iku min sifatil hawaditsi, setengah saking pira-pira sifate pira-pira barang kang anyar teko. Wallahu ta'ala, utai Allah ta'ala munazzahun iku den suciake anil ittisofi saking persifatan bisifatil hawaditsi kelawan pira-pira sifate hawadits. Makna dari Allah itu Esa dalam zatnya adalah bahwasanya tidak ada zat yang menyerupai zat Allah Ta'ala. Di luar Allah itu tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Tidak ada yang menyerupai. Allah itu la yushbihu syai'an wa la yushbihuhu syai'un. Tidak menyerupai apapun dan tidak ada apapun yang menyerupai Allah. Jadi kemarin kalau dalam sifat mukhalafah lil hawadits sudah kita jelaskan, apapun yang kita lihat, kita dengar, atau dalam angan-angan, dalam hayalan, dalam mimpi tentang wujud Tuhan, maka Tuhan tidak seperti itu. Terus bagaimana? Ya tidak bagaimana. Pancen tidak bisa dijangkau dengan akal kita, dengan indera kita. Tidak. Terus bagaimana wujudnya? Ya tidak bagaimana wujudnya. Kok ada sesuatu yang wujud tapi tidak kita ketahui bentuknya? Yang kita ketahui bentuknya adalah wujudnya hawadits. Bahkan hawadits saja
hawadis saja itu banyak yang kita tidak tahu bentuknya, kan gitu. Sampean tahu roh sampean? Kan tidak tahu, padahal itu sesuatu yang baru. Itu ya. Allah disucikan dari itu. Allah tidak menyerupai sesuatu dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Jadi orang-orang yang menyembah selain Allah, membuat simbol-simbol, gambar-gambar, itu adalah hawadis semua itu. Entah berupa apapun, ya. Semuanya adalah hawadis. Kita luaskan kembali. Ini pencipta alam semesta loh ya. Pencipta alam semesta yang luasnya tidak terkira. Tetap ada batasnya. Makhluk tetap ada batasnya. Tapi sampai sekarang itu belum ada yang entah ada manusia yang nanti mengetahui batasnya atau tidak. Yang jelas alam semesta pasti ada batasnya karena makhluk. Dan juga lagi walaisat dzatuhu murakkabah minal ajza li'anna tarkiba min sifatil hawadits wallahu ta'ala munazzahun 'anil ittisafi bi sifatil hawadits. Allah Esa dalam zatnya yang pertama tadi tidak ada satupun yang menyerupai Allah. Yang kedua adalah zat Allah tidak tersusun dari bagian-bagian, tidak tersusun dari materi-materi. Karena apa? Karena tarkib atau susunan itu adalah sifat dari hawadits, sesuatu yang baru. Saya, sampean, dan yang lain itu ada susunannya. Kalau dalam yang tampak di luar, kita susunan ada kepala itu yang secara umum sini. Terus di situ ada muka isinya ada mata dan yang lain. Turun ke bawah badan, turun ke bawah kaki, itu susunan namanya. Ada lagi susunan di kita juga. Susunan kita itu ada susunan dari tulang belulang, dari yang ada di dalam, itu susunan. Dan Allah berbeda dengan semua itu. Sementara yang dideskripsikan orang-orang yang menyembah selain Allah itu adalah simbol-simbol yang berupa susunan, yang bahkan terkadang simbol itu adalah sesuatu yang disusun oleh penyembahnya sendiri, sesuai dengan angan-angan mereka sendiri kan semacam itu. Nah, makanya jangan heran ketika orang menyembah selain Allah ada yang membuat gambar tentang Tuhannya, itu kan, kulit putih. Karena apa? Karena yang menyembah adalah kulit putih. Sementara di kulit hitam mereka tidak terima. Itu diskriminasi, mendefinisikan Tuhan berkulit putih itu. Harusnya berkulit hitam. Itu apa itu nanti? Semacam itu. Atau khayalan-khayalan mereka yang sering terjadi di film-film itu kan memang khayalan mereka, mendefinisikan Tuhan sebagai bentuk manusia. Kan ya semacam itu kan? Khayalan mereka tentang Tuhan. Ini lebih bagaimana kamu mensifati Tuhanmu semacam itu kan? Sementara dia adalah menciptakan manusia, menciptakan hewan, menciptakan langit bumi beserta isinya, menciptakan sesuatu yang bahkan kita tidak pernah terbayang bahwasanya ada. Kan gitu ya? Yes. Di Allah Maha Suci dari bersifatan dengan sifatnya hawadits. Susunan-susunan itu adalah sifatnya sesuatu yang baru, sesuatu yang diwujudkan oleh Allah. Tuhan tidak sama dengan makhluknya dari segi apapun. Kalau di sini adalah
dari segi zatnya. Sekecil apapun Tuhan tidak serupa dengan makhluknya. Paham ya? Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah dari apa-apa yang disifatkan orang-orang kafir tentang ketuhanan. Allah Maha suci. Kita lanjutkan. Wa makna kaunihi ta'ala wahidan fi sifati. Wa makna kaunihi lan utai makna onone Allah ta'ala wahidan iku zat kang esa atau siji fi sifati ing dalem pira-pira sifate iku annahu setune kelakuan laisa ora ana iku hunaka ing dalem kono panggonan ahadun sapa wong suci lahu kang iku keduwe ahad sifatun utawi pira-pira sifat tusbihu kang nyerupani apa sifatihi ing pira-pira sifati Allah Ta'ala. Falaisa mungkara ana iku li ahadin kedue wong suwiji kudratun apa kudrah kuwasa kakudratihi ta'ala kaya kudrahe Allah Ta'ala. Wala iradatun lan ora iradah ka iradatihi ta'ala kaya iradahi Allah Ta'ala. Ila akhiri sifati tumeka maring akhiri pira-pira sifat. Makna dari adanya Allah itu esa dalam sifatnya adalah tidak ada satupun makhluk yang memiliki sifat seperti sifatnya Allah. Maka tidak ada makhluk yang memiliki sifat kudrah seperti kudrahnya Allah. Kudrah itu kuasa, mampu. Manusia sehebat apapun itu sebenarnya manusia tidak punya kemampuan. Beginilah ya, manusia makhluk yang sedari awal sudah disetting Allah untuk menjadi pemimpin di muka bumi, dikasih akal, dikasih itu sebenarnya itu bukan kemampuan manusia. Ya sama seperti yang lain, hewan yang lain. Cuma karena Allah berkehendak manusia menjadi khalifah fil ard. Jadi ngatur bisa apa, itu memang atas kehendak Tuhannya. Jadi kemampuan manusia pun pula begitu. Kemampuan manusia tidak akan pernah keluar dari kemampuan yang sudah dikehendaki oleh Tuhannya. Manusia mampu bikin ini, mampu ke bulan, mampu kemana, mampu melihat alam semesta. Itu yang diizinkan oleh Tuhannya. Itu loh ya. Sebenarnya manusia aslinya tetap sama. Tidak bisa apa-apa. Wala iradatun ka iradatillahi ta'ala. Manusia tidak punya kehendak seperti kehendaknya Allah. Manusia ketika berkeinginan gini-gini, tetap semuanya nanti bergantung pada kehendak Allah, gitu loh. Jadi tidak ada satu makhluk lemah, makhluk itu semuanya ya. Satu pun tidak ada yang punya sifat seperti sifat Allah, tidak ada. Manusia ya dompleng hidup di muka bumi gaya-gayaan ya. Bumi oleh Allah dikehendaki berhenti berputar sudah bingung semua, kan gitu ya. Apa bisanya? Mana manusia bisa menghindari dari sesuatu yang dikehendaki Allah? Tidak ada. Kalau seumpamanya manusia begini ini supaya nanti selamat dari gempa dan yang lain, itu ilmunya pun pula ilmu yang dikasih oleh Allah. Tapi ketika oleh Allah dikasih gempa yang lebih tinggi dikehendaki, tidak ada yang selamat. Negara manapun tidak ada. Manusia punya Allah, ya, punya Allah. Allah yang memiliki alam semesta. Manusia itu hanya klaim-klaim ini wilayah Indonesia, ini wilayah Malaysia. Hanya semacam itu toh. Ya tidak jauh dari hewan-hewan lain berebut kekuasaan ini wilayah saya ditandai, kan semacam itu saja mainnya. Punya siapa bumi? Punya negara mana? Punya Allah. Siapa yang punya bintang?
Siapa yang punya bulan? Siapa yang mengklaim bulan itu miliknya? Negara mana? Amerika? Cina? Tidak. Siapa yang mengklaim punya matahari? Tidak. Siapa yang mengklaim punya udara? Tidak. Bebas. Udara Indonesia ke Malaysia juga terserah. Kan punya Tuhannya kok. Tidak ada manusia yang punya sifat seperti sifatnya Allah. Tidak ada. Walam yakun lahu ta'ala sifatani, dan walam yakun lan ora ono lahu ikuti Allah Ta'ala sifatani apa sifat loro muttafiqatani kang cocok karone fil ismi ing dalam jeneng wal makna lan maknane ka kudrataini kaya kudrah loro wa iradataini lan iradah loro wa ilmaini lan ilmu loro bal kudratun balik iku kudrah wahidatun kang siji wa iradatun lan iradah wahidatun kang siji wa ilmun kadzalika. Makna Allah wahid fis sifat. Yang kedua, kalau tadi yang pertama adalah tidak ada satupun yang punya sifat seperti sifatnya Allah. Yang kedua adalah sifat Allah wahid itu tidak ada sifat Allah itu yang sama dalam bentuk dan maknanya. Kakudrataini, kudrah dua, iradah dua, ilmu dua tidak. Kudrah ya kudrah. Allah Maha Kuasa, bikin apapun sesuai kehendaknya, kuasa, bisa Allah. Beda dengan manusia, manusia punya keahlian, dia bisa tukang, dia bisa ceramah, dia itu keahlian, kemampuan, dua, tiga kemampuan yang ini, atau ada orang dinamakan multi talenta, nah macam itu. Kalau Tuhan itu Maha Kuasa, dia adalah Tuhan semesta, Maha Kuasa. Ya Maha Kuasanya satu, bikin apapun ya kudrah satu itu tadi. Menghendaki bikin apapun ya dengan kehendak yang satu tadi. Wa makna kaunihi ta'ala wahidan fil af'ali. Wallahu alam bisawab. Sebentar saja biar ndak kebanyakan materi ya. Kebanyakan nanti juga terlalu bikin pusing. Pokoknya belajar tauhid itu gitu. Belajar tauhid itu sedikit-sedikit, terus kalau sudah agak berat tidak usah dipaksa mikir itu. Kalau sudah tidak mampu ya sudah aja. Tapi tetap bertahap gitu ya. Kalau sudah agak capek biarkan, tidak usah dipikir. Terus nomor satu yang terpenting, minta kefahaman pada Allah. Yang ngasih ilmu itu siapa? Allah. Titipkan pada Allah. Allah itu memberi ilmu kepada yang dia kehendaki, hamba-hambanya yang dia kehendaki, tentang ilmu yang dia kehendaki dengan cara yang dia kehendaki. Titipkan pada Allah. Terus sering doa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sering doa seperti itu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Soalnya apa? Ilmu kita itu masih sedikit, kefahaman kita masih sedikit, jauh. Setiap hari Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Setiap hari semacam itu. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Allahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.